Halo, halo, halo. Selamat datang di channel kita Guru Belajar. Oke, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini biasanya diajarkan di SMK atau di SMP ya. Kalau di SMK pada mata pelajaran Project IPAS. Kalau di SMP mungkin IPA. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, jelas makhluk hidup itu dia bernapas atau kita sebut sebagai respirasi. Terus yang kedua, makhluk hidup itu cirinya adalah memerlukan nutrisi. Yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Dan yang keenam, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang ketujuh, makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu adaptasi. Oke, kita bahas. Bernapas, ya, bernapas adalah proses vital bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Proses ini melibatkan pengambilan gas oksigen di udara dan melepaskan karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen diperlukan untuk proses oksidasi makanan yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi ini kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi dan aktivitas dalam tubuh. Nah, bernapas pada makhluk hidup itu bisa pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, kita bahas dulu respirasi pada manusia. Sistem pernapasan manusia itu menggunakan organ pernapasan yang disebut sebagai paru-paru. Tapi tidak hanya paru-paru saja. Sistem pernapasan tersusun atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada hidung atau rongga hidung. Rongga hidung ini adalah organ yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Jadi disaring dulu dong pakai bulu hidung. Oke, udara yang masuk kemudian diteruskan ke faring. Faring itu organ yang terletak di belakang rongga hidung dan menjadi pembatas antara saluran pernapasan dan pencernaan ya. Sini ya. Kemudian setelah dari faring, udara memasuki organ laring. Laring ini memiliki katup epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya. Jadi kalau ada yang keselak, wah berarti salurannya sedang bermasalah ya di bagian laring. Nah, udara nanti masuk ke bagian trakea setelah laring ya. Jadi trakea itu menghubungkan antara laring dengan bronkus. Ya, trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea itu biasanya disebut sebagai batang tenggorokan yang berbentuk tabung memanjang di sepanjang leher hingga masuk ke dalam dada. Berarti ini ya, sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke, nah di sepanjang trakea terdapat jaringan epitel bersilia yang berfungsi sebagai penghangat dan penyaring udara. Jadi udara masih disaring lagi di sini. Oke. Nah, udara setelah melewati trakea kemudian masuk ke bronkus. Bronkus itu cabang tenggorokan yang berfungsi mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ini gambarnya tidak kelihatan sebentar. Ya, di sebelah sini ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, udara yang masuk ke bronkus kemudian akan dilanjutkan ke bagian bronkiolus. Bronkiolus itu cabang yang lebih kecil dari bronkus. Jadi cabangnya kecil-kecil. Nah, bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan ya dari udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus itu ujung dari bronkiolus yang merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, disitulah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh darah. Itu respirasi pada manusia secara sederhana. Lanjut,
Nah, respirasi pada hewan yang kompleks atau hewan-hewan kompleks yang bersel banyak, itu ada beberapa jenisnya. Ada yang organnya itu menggunakan kulit, bukan paru-paru, seperti pada cacing. Ya, kemudian ada yang bernapas menggunakan organnya namanya trakea. Kelompok ini adalah hewan kelas insekta atau serangga. Jadi nggak punya paru-paru loh, tapi pakai trakea. Kemudian ada yang memakai insang, ya, ikan, kelompok hewan Pisces atau ikan. Dia menyaring udara dan air menggunakan organ yang disebut sebagai insang. Kemudian ada hewan yang menggunakan paru-paru, seperti kelas mamalia, aves atau burung, dan beberapa amfibia. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu hewan yang bernapasnya menggunakan kulit. Seperti pada cacing kelas Annelida. Iya, itu dia. Jadi cacing tanah itu tidak memiliki hidung dan mereka bernapas menggunakan kulit. Jadi seluruh lapisan kulit cacing dipenuhi dengan pembuluh darah. Seperti itu ya, tuh di gambar itu. Jadi yang warna merah itu adalah darah yang mengambil gas oksigen. Sedangkan yang berwarna biru itu darah yang berasal dari seluruh tubuh. Dia mengeluarkan gas karbon dioksida ya melalui kulit. Jadi penting bagi cacing agar kulit mereka dalam keadaan basah, agar proses difusi pernapasannya berjalan dengan baik. Oke, berikutnya adalah organ trakea, kelas insekta atau serangga. Jadi serangga ini memiliki sistem pernapasan yang terdiri dari trakea dan spirakel. Ya, ini trakea dan spirakel. Ini spirakel yang kecil itu. Nah, spirakel adalah bukaan menuju trakea. Jadi istilahnya lubang yang mengarahkan ke udara ke trakea. Ya, trakea kemudian bercabang menjadi unit yang lebih kecil lagi, namanya trakeol. Sama kayak bronkus, lebih kecil lagi jadi bronchiolus ya. Tapi kalau pada serangga namanya trakeol. Nah, serangga ini tidak memiliki pembuluh darah, sehingga menggunakan trakea dan trakeol untuk mengedarkan udara ke seluruh tubuhnya. Jadi nggak pakai darah. Ya, serangga nggak punya darah loh. Nah, oksigen dan karbon dioksida yang di udara itu berdifusi melalui dinding trakea ke dalam dan keluar dari sel. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar dari sel dengan cara berdifusi dengan trakea dan trakeol. Oke, itu pada serangga. Nah, berikutnya respirasi pada insang kelas Pisces atau ikan ya. Jadi ikan itu punya organ khusus yang disebut sebagai insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda yang mengandung banyak filamen-filamen yang berisi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini punya kapiler-kapiler yang menjadi tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen yang terlarut dalam air diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler dan difiksasi atau diikat oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, uniknya pada insang itu efisiensinya lebih bagus daripada paru-paru loh. Kok bisa? Ya, kalau pada insang itu dia terus-menerus. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar itu dilakukan secara terus-menerus tanpa menunggu. Kalau paru-paru kan harus menunggu dari udara lama, kemudian kita keluarkan. Ya, jadi menunggu kalau paru-paru itu. Tapi kalau insang mengambil oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida itu dilakukan secara bersamaan. Oke, itu insang. Berikutnya adalah yang unik adalah respirasi pada burung atau aves. Biasanya kalau terbang di udara itu agak kesulitan dalam bernapas. Sehingga dalam sistem pernapasan pada burung itu ada perbedaannya. Nah, respirasi pada burung itu menggunakan paru-paru dengan proses yang unik.
dan efisien karena mereka terbang. Oke. Nah, sistem pernapasannya itu terdiri dari trakea, bronkus, ada kantong udara, kemudian ada paru-paru. Nah, paru-parunya ini tidak memiliki alveolus seperti pada mamalia. Nah, fungsi dari alveolus digantikan oleh para bronki atau cabang dari bronkus yang di dalamnya terdapat banyak sekali pembuluh darah kapiler. Nah, disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berbeda dengan hewan yang lain, kalau pada burung itu ada air sacs atau kantong udara yang berfungsi untuk menyimpan udara saat mereka terbang di langit ya. Itu adalah respirasi pada burung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Jadi ciri makhluk hidup itu respirasi. Tumbuhan termasuk makhluk hidup karena mengalami respirasi. Bagaimana respirasi pada tumbuhan? Layaknya manusia yang ada hidungnya. Nah, tumbuhan juga punya hidung, tapi namanya bukan hidung, tapi stomata ya. Oksigen masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata atau celah kecil pada permukaan daun. Nah, setelah masuk, oksigen akan berdifusi. Ya ini ya. Oksigen akan berdifusi ke sel-sel tumbuhan yang nantinya akan dihantarkan atau menuju ke mitokondria untuk menghasilkan energi melalui proses yang namanya respirasi aerobik. Nah, hasil dari proses respirasi aerobik ini adalah gas, karbon dioksida, dan air. Nah, kedua zat ini kemudian dipakai oleh organ yang namanya, bukan organ ya, sel ya. Sel yang namanya kloroplas ya. Kloroplas ini kebalikannya dari mitokondria. Jadi dia merubah gas karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan gula atau kita kenal dengan fotosintesis. Jadi tidak ada paru-paru ya pada tumbuhan. Oke, lanjut. Nah, itu kita telah membahas secara singkat tentang macam-macam respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah memerlukan nutrisi atau asupan makanan dan minuman. Makhluk hidup itu memerlukan berbagai jenis nutrisi, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nutrisi ini kemudian diperoleh dari makanan dan digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel, dan menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal. Berbeda dengan pada manusia, tumbuhan memperoleh nutrisi dari tanah dan air melalui akar mereka, serta dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Jadi makhluk hidup tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah bergerak. Bergerak tidak harus berpindah tempat ya. Jadi bergerak itu bisa berpindah tempat atau diam di tempat itu. Nah, berdasarkan hal itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Makhluk hidup yang melakukan gerak aktif memiliki kemampuan untuk mengendalikan gerakan mereka secara sukarela. Kebalikannya, kalau gerakan pasif itu adalah gerakan yang terjadi tanpa adanya kontrol sukarela dari makhluk hidup. Gerakan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal atau rangsangan dari luar. Nah, ciri yang keempat, makhluk hidup itu adalah peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, suhu, dan lain-lain. Nah, kemampuan ini disebut sebagai iritabilitas. Contohnya ini ya, tumbuhan akan layu jika kekurangan air. Nah, ini karena tumbuhan dapat merasakan kurangnya air dan menanggapinya dengan layu. Jadi rangsangannya berupa kurang air dan pekanya tadi dengan cara layu. Oke, ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan bertambahnya usia. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Nah, kalau tumbuh itu
berkaitan dengan bertambahnya ukuran dan massa tubuh. Tinggi, berat, nah ke atas, ke samping itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh makhluk hidup. Misalnya bayi akan tumbuh dan berkembang menjadi anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan tua. Hal ini karena tubuh bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau pertumbuhan itu kaitannya dengan ukuran, kalau perkembangan terkaitannya dengan proses pendewasaan. Jadi mentalnya ya. Itu tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang keenam itu adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Nah, dalam berkembang biak itu ada 3 cara loh ya. Yang pertama, bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, bahkan ada yang bertelur dan beranak, namanya ovovivipar. Maaf ini salah cetak ya. Oke, ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa sebagai hasil dari metabolisme. Zat sisa itu ada yang berupa keringat, ada urin, ada feses ya. Feses itu yang kuning-kuning mengambang di kali ya. Ya, itu namanya zat sisa. Jadi ciri makhluk hidup yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Ya, karena zat sisa itu tidak digunakan oleh tubuh, jadi harus dikeluarkan. Dan yang terakhir, ciri makhluk hidup itu adalah beradaptasi. Jadi makhluk hidup agar bisa bertahan di lingkungannya, mereka harus bisa beradaptasi. Jadi adaptasi itu dapat dilakukan secara fisik maupun tingkah laku. Nah, adaptasi itu ada 3, ada morfologi, ada fisiologi, dan tingkah laku. Kita bahas dulu yang morfologi. Jadi morfologi adaptasinya ini adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuh dan struktur tubuh luar atau alat-alat tubuh makhluk hidup. Contohnya gini, manusia itu kulitnya menjadi kehitaman jika terkena terik matahari setelah beberapa waktu. Contoh lagi misalkan pada hewan, bentuk kaki yang berbeda pada unggas yang digunakan untuk berenang, mencengkram atau memanjat. Itu kan ada burung yang punya paruhnya yang agak panjang, ada burung yang paruhnya kayak pahat untuk memahat pohon, kayak burung pelatuk. Jadi ada burung yang paruhnya itu seperti apa namanya, tang ya, buat memecah biji yang keras. Nah, bentuk-bentuk paruh yang berbeda-beda itu disesuaikan dengan lingkungannya atau makanannya ya, sehingga tubuhnya menyesuaikan atau beradaptasi. Nah, namanya itu adalah adaptasi morfologi. Jadi bentuk tubuhnya yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau pada tumbuhan contohnya itu kaktus. Kaktus kan hidup di daerah yang panas, sehingga daunnya kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Nah, kalau di daerah tropis, daunnya lebar-lebar seperti pohon pisang, karena fungsinya untuk menyerap sinar matahari yang berlebih. Oke, itu adaptasi morfologi. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perkembangan fungsi pada organ tubuhnya. Jadi, organ tubuhnya punya fungsi yang berbeda. Misalkan pada manusia, tubuh mengeluarkan keringat ketika suhu meningkat sebagai pengatur suhu dan membuang zat sisa. Jadi, saat tubuh manusia itu panas, ya, jadi mengeluarkan keringat untuk mendinginkan. Nah, fungsi dari kulit tadi yang mengatur suhu dan mengeluarkan keringat kan 2 fungsi ya. Nah, itu termasuk dalam adaptasi fisiologi. Jadi fungsinya berbeda, menyesuaikan dengan lingkungannya. Contoh, yang kedua adalah pupil pada mata menyesuaikan dengan tingkat intensitas cahaya yang diterima. Jadi matanya berubah mengecil membesar gitu ya, sesuai dengan intensitas cahaya. Kalau pada hewan itu ada beberapa hewan yang mempunyai kemampuan menahan napas yang lama saat berada di dalam air. Ya, itu adalah fungsi dari fisiologi. Jadi paru-parunya itu beradaptasi ya, bisa menahan napas yang lama. Oke,
Tumbuhan, contohnya adalah beberapa tumbuhan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis meski dalam kondisi minim cahaya. Itu adalah salah satu contoh adaptasi fisiologi fungsi dari organnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir ini adalah adaptasi tingkah laku, yaitu cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui respon tingkah lakunya. Ya, contohnya manusia. Orang akan menutup telinga jika mendengarkan guntur atau petir. Refleks ya. Refleks ya, itu. Contoh yang lain adalah mata berkedip ketika terkena debu atau mata silau. Jadi biasanya kalau silau kita sering menutup mata atau apa ya namanya ya. Nah, kedip-kedip itu ya. Nah, itu contoh adalah adaptasi tingkah laku. Kalau pada hewan itu ada yang migrasi atau berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain tergantung pada musim atau kondisi lingkungan. Jadi tingkah lakunya berbeda menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya musim dingin, mereka berpindah ke musim yang agak panas atau hangat. Nah, pada tumbuhan itu ada beberapa tumbuhan yang memiliki perilaku tertentu dalam merespon lingkungan, seperti bunga yang menutup pada malam hari atau daun yang mengikuti arah sinar matahari. Jadi tingkah lakunya berbeda. Nah, gerakan-gerakan tadi dipengaruhi oleh beberapa rangsangan dari luar. Nah, tubuh kita mengadaptasi atau dari makhluk hidup yang lain beradaptasi baik morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, itulah jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Tadi ya, 1 bernapas, yang kedua memerlukan nutrisi atau minuman, makanan ya. Yang ketiga bergerak, yang keempat peka terhadap rangsangan, dan yang kelima apa tadi yang kelima ya? Yang kelima tadi itu adalah tumbuh dan berkembang, yang keenam itu berkembang biak, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, dan yang kedelapan adalah beradaptasi. Oke, nah itu sekian dari kami. Kita guru belajar, kita sharing materi baru. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan komen ya di komen. Oke, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita guru belajar.